Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi mengenai keadaan market kripto ya. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Nanti kita akan bahas mengenai analisa kita sebelumnya juga, weekly close. Lalu nanti saya juga akan membahas beberapa altcoin seperti Cardano, Dogecoin, dan mungkin Phantom juga. Nanti kita lihat secara teknikalnya apakah ada trade opportunities yang bisa kita ambil, ataupun secara outlooknya juga akan kita review juga ya. Jadi kalau memang teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Untuk hari ini market masih consolidate, nggak terlalu banyak pergerakan ya. Saya rasa harusnya ini mungkin dalam 24 jam, dalam 2 hari big movement itu bakal come, karena market lebih bisa dibilang konsolidasi cukup lama di sini. Di sini kita lihat Bitcoin sebenarnya sudah mengalami kenaikan 28.256 ya, naik sekitar 1%. Tapi yang saya mau sebenarnya ini antara Bitcoin benar-benar breakout ya dari area level 28.000 ini, atau rejection ya. Dan saya rasa dengan adanya CPI data yang akan kita launching, yang akan di launching minggu ini, maupun juga dengan adanya Ethereum Shanghai upgrade yang sempat kita bahas di video sebelumnya, seharusnya ini menjadi momen penentuan untuk market sendiri ya. Kalau Bitcoin breakout, saya rasa Ethereum nggak, ya ada kemungkinan sebenarnya dia untuk menyentuh angka level 2000 lagi gitu ya. Dan kita lihat secara 24 jam terakhir apa yang terjadi di dalam market. Render token naik 4,2%, EGX mengalami kenaikan, ada Kava, Lido, Torchain, Rune, HBAR, dan beberapa kripto lainnya ya, yang sedikit mengalami kenaikan tapi belum ada yang terlalu signifikan sebenarnya. Yang mengalami penurunan juga ada normal. Di sini ada seperti Mass Network, Engine, Chili, Stonecoin, dan beberapa kripto juga. Fear and Greed kita di area level 62, masih di fase greed tapi mungkin ini lebih sudah ke kuning-kuningan gitu ya. Nah, ini dari Skew dia bahas di sini Bitcoin spoof ya. Ini mulai ada orang-orang yang put volume gitu ya. Order book lah. This spoof appears when price wants to move higher, obvious volatility suppression. Di sini kita lihat tiba-tiba ada order jual Bitcoin di level 28.350 gitu ya, tiba-tiba boom. Ini biar apa? Kalau teman-teman tahu, ini namanya kan order book. Pada saat dia taruh ini sell order gitu ya di area level 28.350, ini untuk menahan harga ya, biar nggak terlalu mengalami kenaikan lagi. Bisa dibilang ini menjadi resistance lah gitu ya. Biar apa? Ini buat menahan biar volatility-nya berkurang gitu ya. Tapi kalau menurut Skew ini tanda-tanda sebenarnya harga sebenarnya mau move higher, mau naik lagi, tapi ini lagi ditahan. Tapi kita bisa lihat juga di sini ya, same spoof on bid side now. Jadi sekarang ini dirubah lagi ke area beli 28315. Jadi sebenarnya Bitcoin ini ranging di sini. Ini penentuan nih, ada orang yang mau Bitcoin mengalami kenaikan ya, makanya taruh harga di sini, taruh bid biar dia naik terus. Ada yang mau Bitcoin mengalami penurunan gitu. Jadi intinya ini ya. Lalu kalau teman-teman lihat dari sini, dari exit pump dia membahas 2019-2023 weekly consolidation looks similar ya. Konsolidasi di bawah resistance, ini yang kita bahas ya. Kemarin kita baru benar-benar bahas ini. Kita lihat dulu ya area level 2019. Kalau teman-teman lihat di sini, Bitcoin naik konsolidasi 1 bulan ya, 4 mingguan di sini. Ini persis di bawah resistance sebelumnya, betul ya. Resistance sebelumnya di area ini, konsolidasi di area tersebut, sebelumnya breakout. Lalu breakout terjadi. Intinya seperti itu. Di tahun 2023 kita lihat juga di sini. Ini area resistance sebelumnya. Ya. Level 28-29-an. Dan kita lihat ini Bitcoin juga konsolidasi juga. Same pattern sebenarnya. Ya, konsolidasi di sini, tapi ya belum tentu sebenarnya repeat the same. Belum tentu dia akan naik launch seperti ini gitu ya. Namun konsolidasi seperti ini menunjukkan area di mana ini indecision. Ini udah di key area, antara dia break key area, break resistance dan upside continue, atau mungkin ya turun rejection gitu ya. Dia bahas di sini just trying to attract more retail to push the price higher. Saya rasa saya lebih condong sebenarnya untuk melihat Bitcoin menyentuh area ke 30.000 setelah dia konsolidasi 1 minggu kemarin gitu ya. Kalau teman-teman lihat di minggu ini kita sempat bahas Bitcoin 25k atau 30k. Di sini saya cenderung untuk Bitcoin mengalami koreksi terlebih dahulu gitu ya. Namun kita lihat bahwa Bitcoin lebih ke arah konsolidasi kemarin, gak menyentuh angka 25.000 maupun 30.000. Dengan seperti itu artinya sebenarnya demand ini masih ada. Nah,
Oleh karena itu kita merubah bias kita melihat mungkin potensi sebenarnya Bitcoin untuk naik dulu ya. Mungkin ada 30 ribuan baru ada sedikit koreksi lagi kembali ke level 20 ribuan. Hanya untuk ya trigger attraction aja dari retail. Oh, Bitcoin break 30 ribu, intinya seperti itu. Ya, kita lihat apakah ini play out atau tidak. Tapi secara kalau teman-teman tanya condong ke arah mana, ini gitu ya. Saya share analisa transparan, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ini hanya pendapat pribadi, analisa pribadi juga. Nah, secara look on chain di sini dia membahas tentang Ethereum Shanghai Upgrade gitu ya, dengan LSD tokens atau liquid staking derivative token yang mungkin akan terkena dampak terhadap Ethereum Shanghai Upgrade. Ya, naratif ini udah build up dari beberapa bulan lalu, dari awal tahun kalau tidak salah. Lido, Fraxshare, Rocket Pool, ya, LDO, RPL, FXS. Kalau teman-teman mau tanya token apa ini yang kita bahasin, tiga token ini udah naik dari beberapa bulan lalu. Ya, karena juga ada Ethereum Shanghai Upgrade. Namun big moment ini sekarang. Apakah ini pas upgrade langsung mereka mengalami penurunan atau masih ada potensi upside juga yang terjadi? Nah, kalau kita secara data, big movement dari data. Kalau saya lihat dari sini ya, di sini dari look on chain ya, dia membahas ini beberapa big wallet ya. We analyze the tokens of the three protocol with the most TVL. Di sini kita lihat beberapa wallet ini buy, ada yang sell untuk LDO. Jadi sebenarnya ada 2 buy, 2 sell. Namun secara quantity ini berbeda. Kalau teman-teman lihat dari secara quantity, ini yang belinya 1,5 juta LDO ya, dan 450.000 LDO, sedangkan penjualannya ini hanya 370 dan 191. Jadi kalau kita lihat secara big fund, ini justru mereka buy price LDO di saat harga 2,56 $2,58. Ya, artinya mungkin mereka lihat masih ada potensi upside untuk LDO dulu. Secara pressure belinya di sini masih ada. Namun kalau saya sendiri untuk investment atau untuk jangka lebih panjang, saya akan stay away dulu dari crypto ini gitu ya. Kenapa? Karena ini udah di drive dengan naratif yang ada saat ini. Kita lihat crypto lain yang masih bisa dibilang belum bergerak. FXS, bagaimana FXS? Justru lebih netral ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, LDO mungkin yang akan mendapatkan traction lebih banyak. Fraxshare, yes, di sini ada sell, ada buy juga, tapi nggak terlalu besar sebenarnya kalau kita dari sini. Dan sedangkan Rocket Pool ini mengalami sell ya. Jadi mungkin traction masih lebih karena di Lido DAO aja ya, di Lido. Jadi intinya itu. Sekarang kita bisa masuk mengenai Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Secara time frame weekly dulu, karena kita kemarin bahas weekly sedikit. Memang kita lihat ya, secara weekly di sini nggak closing di atas kotak warna biru yang kita sempat bahas ya kemarin, dan memang ini sudah sesuai ekspektasi juga. Market lebih cenderung konsolidasi. Bahkan ini kita lihat 1, 2, 3, 4 ya, bisa bilang udah 3 minggu lah, ini on the way 4 minggu untuk Bitcoin konsolidasi di sini. Apakah minggu ini break atau breakdown, itu akan kita lihat. Tapi secara body candle pun teman-teman bisa lihat di sini last movement, nggak terlalu banyak movement di sini, very kecil ya. Ini naik 1,3% aja selama 3 minggu terakhir ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan sebelumnya, ini kan volatility-nya besar sekali ya. Dari sini Januari naik 47%, koreksi ya, lumayan koreksi di sini kan. Kita lihat secara body candle 8%, naik lagi, turun, sempat turun ke 19.000, lalu pump lagi ke atas. Jadi 3 minggu terakhir remain lebih chill ya untuk market. Namun chill ini mungkin akan over dalam beberapa hari lagi kalau memang benar-benar ada big movement yang bisa terjadi gitu ya. 4 jam, kita lihat time frame 4 jam. Kita lihat Bitcoin testing lagi kembali ke area level 28 ribuan di sini. Kita lihat ya. Oh, ini kemarin sempat testing. Ini tadi pagi ya, testing ke level 28.500, lalu reject back down. Mungkin potensi support di area menemukan area di exponential moving average 20, EMA 50. Di area ini saya suka kalau misalnya dia pull back lagi di sini. Mungkin ini baru real volume starting gitu ya. Karena ini harus kita lihat secara waktu juga dengan adanya CPI. Ini mungkin akan ngedrive market juga. Jadi kita lihat kalau misalnya Bitcoin mau push up, mungkin push up-nya harus dalam ya 1-2 hari ke depan gitu ya, sebelum data CPI juga ini yang bisa terjadi ya. Mungkin kita bisa lihat dari sini. Kalau menurut saya saat ini kita remain bullish pada saat mungkin Bitcoin masih bisa bertahan di area level 28.000 secara time frame 4 jam ya. Di sini dia breakout, ini cukup bagus. Volume bagaimana? Volume memang kalau kita bandingkan dengan beberapa hari lalu ini cukup kecil gitu ya.
Namun kita bisa lihat dari sini, ini ada volume yang nggak terlalu support sih ya. Yang kita butuhkan dia sedikit konsolidasi di sini. Selama Bitcoin masih berada di atas level 28.000, mungkin closing nggak terlalu jauh, kita masih cenderung lebih bullish gitu ya. Dan hopefully dengan seperti ini, kalau ada support volume yang besar di time frame 4 jam ya, kalau kita bahas di sini di candle 4 jam aja, ini mungkin potensi Bitcoin untuk break ke 29 ribuan kalau memang benar-benar setup ini berhasil gitu ya. Selama Bitcoin remain above 28k, 28.000 kita label di sini. Mana ya? Ya pokoknya kira-kira di level 28 ribuan. Nah ini 28.000 ini lah. Jadi kalau Bitcoin pullback maupun selama candle nggak close di area ini, mungkin masih ada potensi untuk drive price kembali naik lagi. Ini untuk Bitcoin. Saya bahas altcoin ya, seperti yang kita mention. Cardano looks good ya for continuation. Kalau kita dari sini cukup bagus, ini menarik, dia consolidate di area ini ya. Mungkin dia akan grab liquidity di bagian bawah gitu ya, testing sini. Lalu kalau bisa dia up naik seperti ini menarik sekali. Kalau dia mulai breakout kembali, ini sudah sempat testing sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sedangkan supportnya sekali di sini. Ini hampir testing, lalu testing lagi di sini. Jadi kalau misalnya dia breakout karena dia tergolong lag gitu ya, jadi dia nggak terlalu naik pada saat altcoin naik, ini mungkin potensi menarik untuk Cardano ya, possibly testing kembali ke previous high-nya dia di kisaran 0,41 sen. Jadi naik mungkin ya 5,9%-an ataupun lebih kalau misalnya dia udah bisa benar-benar bisa run Cardano. Lalu kita lihat Dogecoin. Nah, Dogecoin ini movementnya wild movement karena kemarin kita tahu Elon Musk kan mengganti logo Twitter menjadi logo Doge gitu ya. Dan kita bisa lihat saat ini dia run naik ke atas gitu ya. Kalau kita ambil garis Fibonacci-nya aja di sini, sebenarnya saat ini menemukan level support di area 0,5. Dan 0,5-nya pun kalau teman-teman lihat time frame weekly-nya, ini sebenarnya key level ya kalau teman-teman lihat dari sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat kotak yang warna putih yang saya buatkan. Ini key level menjadi level resistance di sini untuk Dogecoin. Resistance juga untuk Dogecoin sempat menjadi level support, dan sekarang dia lagi konsolidasi di area kotak warna putih ini gitu. Balik ke time frame 4 jam. Jadi kalau kita mau lihat Dogecoin untuk bounce, ya mungkin bisa tertahan di area ini. Ya possibly dia tertahan, mungkin membentuk seperti pattern double bottom pun juga menarik kalau menurut saya pada saat dia movement seperti ini. Untuk kembali naik lagi mungkin testing ke area di sini, area zona 0,618, 0,65 golden pocketnya dia. Possibly testing mungkin ke area level ya 6%-an gitu ya selama untuk Dogecoin gitu. Ini masih menarik tapi lebih karena untuk relative rally aja. Sepertinya ini yang movement besarnya udah terjadi untuk Dogecoin kemarin. Naiknya besar sih ini ya 36%. Jadi ini untuk Dogecoin. Berikut pula dengan FTM yang kita mau bahas. FTM masih consolidate sih, kalau menurut saya ini lebih cenderung melemah. Hampir sama dengan Bitcoin juga, masih menunggu juga semuanya altcoin. Jadi FTM pun masih ada penurunan juga di sini. Kita bisa lihat mungkin eyeing kalau misalnya mau long di area 0,5 ataupun di kisaran 0,382 Fibonacci level gitu ya. Ini mungkin level supportnya untuk testing lagi ke area ini. Namun kalau saya lihat secara time frame 1 day-nya atau 4 jam, mungkin 4 jam kali ya. Ini resistance-nya cukup kuat, ya cukup besar di sini di parallel channel ini. Jadi kalau secara upside-nya sih saya rasa ini nggak terlalu besar untuk FTM untuk saat ini. Ya mungkin 7%-an, 7,2%-an. Karena resistance besarnya udah di atas 3 garis warna kuning ini. Jadi ini harus diperhatikan juga gitu ya. Mungkin lebih menarik kalau misalnya dia naik ke atas ini, turun ke bawah. Mungkin di area ini, di area garis tengahnya menarik untuk beli FTM lagi, lebih karena untuk swing trade ataupun invest gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat untuk Phantom maupun beberapa altcoin lainnya dan termasuk Bitcoin. Jadi ini dulu update untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.